Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah ingkang kula hormati, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang tersucikan, sehingga pertemuan di malam hari ini berharap bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para jemaah yang berbahagia, mari kita awali melanjutkan pengajian kitab Allah. Supaya kita sedikit banyaknya mendapatkan warisan dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Yang dapat warisan itu kan keluarganya. Sehingga kalau di luaran sana pada masih rebutan, ya kita tidak usah ikut-ikut, ya, karena memang dzuriyah itu ada dzuriyah bin nasab dan dzuriyah bisabab. Oleh karena itu nasab keilmuannya juga harus supaya tersambung kepada para sahabat dan sampai ke Rasulullah. Inilah yang dimaksud bahwa keilmuan itu harus sanadnya tersambung. Sehingga andaikan panjenengan ini adalah secara nasab tidak sampai ke Rasulullah, tapi dengan keilmuannya itu sanadnya tersambung, itu adalah bagian berat pewaris. Karena Rasulullah SAW dalam satu keilmuannya, beliau meninggalkan agama Islam ini sudah kafah, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sudah menyeluruh baik ilmu zuhir maupun batinnya. Beliau bersabda, inna minal ilmi kahyatil maknun. Bahasanya ada ilmu yang seperti tiram atau tersembunyi, la ya'lamuhu illal ulama'u billahi ta'ala, dan hanya orang yang mengenal Allah yang mengetahuinya. Nah, ini Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani itu di pasal 5 itu dibuka lagi Sirrul Asrar, wa hadza huwa sirrul ladzi tubi'a fi qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj. Inilah sir yang dititipkan pada kalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Itu ilmu yang tersembunyi, dan keterangannya fi abtanil butuni salasina alfan, yakni di dalam batinnya yang terdalam, yang terdiri dari 30.000 lapisan. Ilmu nesur itu sih ono 30 lapisan, ya. Saya perlu terjalani dengan penjelasan, lam yafsyuha ala hadin minal amah siwa ashabil muqarrabin wa ashabis sufa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sir itu kepada orang awam, tetapi hanya diberikan kepada sahabat-sahabat yang terdekat dan ashabus sufa ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain wa nafa'ana Allahu bi barakatihim
wa afadhu alaina bi rabbihim wa ihsanihim, amin. Semoga Allah memberikan manfaat pada kita dan keberkahan mereka dan memenuhi kita dengan kebajikan dan kebaikan mereka, amin. Mari kita lanjutkan di halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Wa kama anna ahlas sunnati la khilafa bainahum fi annal yada fi qawlihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Wa kama ahna ahlas sunnah, dan sebagaimana bahwa golongan ahli sunnah la khilafa bainahum, tidak ada khilaf di antara mereka, tidak ada perselisihan di antara mereka. Fi annal yada, bahwa pada tangan itu, yang dimaksud bahwa pada istilah tangan, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Ya khairul jarihatil ma'lumah wa kadzalika sakku wal asbu'a wa nahwu dzalika. Ialah tangan Allah tadi, khairul jarihatil ma'lumah, itu bukan anggota yang kita ketahui. Wa kadzalika sak, demikian juga sak. Sak itu tungkai, betis, jadi antara mata kaki dan lutut. Di padang mahsyar besok orang itu akan mengikuti apa yang dia sembah. Jadi ketika orang itu menyembah berhala, datang terus dia mengikuti. Yang menyembah matahari, kemudian dia mengikuti matahari. Yang menyembah bulan juga demikian. Dan pada akhirnya setelah selesai semua, tinggal orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, siapakah yang kau sembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ wayat sifu an-nasakihi, dan Allah membuka betisnya. Nah, keterangan sak betis di sini kalau merujuk kepada ulama-ulama salaf, para sahabat, ya sudah begitu saja, tidak usah dibayangkan betis Allah seperti apa. Tapi ulama-ulama mutaakhirin, tapi salafiyah juga menafsirkan sak itu adalah diri, dan Allah membuka dirinya, sehingga di situ wayak sifu an nafsihi. Nah, ini makanya akidah ini kita perlu artinya merujuk kepada ulama-ulama salaf. Wal asbu'a, dan jari-jari. Jari-jari tidak bisa kita bayangkan bahwa Allah itu jelas Allah punya jari-jari. Rasulullah SAW di dalam hadis, al-qalbu baina asbu'aini min asabi'ir rahman, hati itu di antara jari-jari, dua jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah akan membolak-balikkan sekehendaknya. Lah ini tidak dimaksud terus bayangannya Allah punya jari-jari. Ini sebuah metaforis betapa artinya hati orang-orang nih
Ini ibarat seperti ini memegang, ini dibolak-balikkan, orang saat maksiat, orang saat taat, orang saat baik dan tidak. Makanya kita selalu minta perlindungan bahwa hati ini yuqallibuha kaifa yasha, Allah akan membolak-balikkan sesukanya. Ini makanya kita selalu minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu dzalika dan seterusnya. Fahiya khairul yada allati na'rifuha wasaqu allati na'rifuha wal asbu'a allati na'rifuha. Fahiya, maka itu khairul yada, itu bukan tangan, allati na'rifuha, yang kita ketahui. Dan itu yang dimaksud bukan tangan seperti tangan yang kita ketahui. Wasak, dan juga tungkai, allati na'rifuha, bukan tungkai yang kita ketahui. Wal asbu'a, dan jari-jari, allati na'rifuha, juga bukan jari-jari yang seperti kita ketahui. Fayajibu annakula nuzuluhu wa maji'uhu wastiwa'u ghairun nuzulil ma'rufi fil ajsadi. Fayajibu, maka wajib, annakula, kita mengatakan. Jadi wajib kita mengatakan nuzuluhu, turunnya Allah, wa maji'uhu, dan datangnya Allah, wastiwa'uhu, dan bersemanyamnya Allah, khairun nuzulil ma'rufi fil ajsad, bukan turun yang kita kenal pada jasad. Ini akidah yang perlu, artinya pengenalan kepada Allah, supaya ini akidahnya para ulama salaf. Wa maji'aha, dan datangnya jasad, wastiwa'aha, dan duduknya atau bersemayamnya jasad. Waman asbata lil haqqi nuzula wal maji'a wal istiwa al jismaniya faqad dolla. Waman asbata, dan siapa yang mensabitkan, menetapkan, lil haqqi, kepada Allah, an-nuzulal wal maji'a, akan turunnya dan datangnya, wal istiwa al jismaniyah, dan bersemayamnya yang dinisbatkan pada jisim, faqad dolla, maka sungguh itu sesat. Waqad amana ahlul haqqi bin nuzuli wal maji'il ilahiyyi al-munazahi an sifatil ajsami wa simatil khudus. Waqad amana, dan sungguh beriman ahlul haq, yaitu orang-orang yang benar, bin nuzuli wal maji'i ilahiyi, dengan turunnya dan datangnya Allah, al-munazahi an sifatil ajzam, yang tersucikan dari sifat-sifat benda, wasimatil hudus, dan alamat-alamat baru. Sehingga ketika kita turunnya Allah, datangnya Allah ini, itu harus tersucikan dari sifat-sifat benda dan alamat-alamat baru. Wa kafaru, dan orang-orang yang benar itu ingkar,
bin nuzuli wal maji'il jismani, dengan turunnya dan datangnya yang dinisbahkan kepada jisim, bil intiqali min makanin ila makanin, dengan berpindahnya dari tempat ke tempat yang lain. Sehingga kalau kita menganggap turunnya Allah, datangnya Allah, dan bersemayamnya itu seakan-akan seperti jisim yang berpindah dari tempat ke tempat yang lain, ini adalah kufur. Wa amanu bil istiwa'il ilahiyyi alal arsy. Wa amanu, dan orang-orang yang beriman, bil istiwa'i, dengan bersemayamnya al ilahi, yang dinisbahkan kepada Allah, alal ars, atas ars. Maksudnya kita harus beriman, kita harus mengimani bahwa Allah ini sesuai ayat yang kemarin, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati, sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayamin, dalam 6 hari, tsummastawa alal ars, kemudian Allah bersemayam di ars. Ini kita harus mengimani karena itu Al-Quran. Tapi bersemayamnya bagaimana, orang perlu dibayangkan seakan-akan koyo duduknya medonggro itu ndak ya. Wa kafaru bil istiwa'il ma'rufi minal adsami, li'annal istiwa al ma'rufa minal adsami mukayyafun, ammal istiwa'ul ilahiyyu fa innahu ghairu mukayyafun. Wa kafaru, dan orang-orang yang benar itu mengingkari, bil istiwa'il ma'rufi minal adsami, dengan persemayaman yang dikenal dari jisim. Li'annal istiwa al ma'rufa minal adsami mukayyaf, karena sesungguhnya bersemayam yang bisa diketahui dengan jisim itu mukayyaf, itu bisa diketahui kondisinya. Dan mukayyafun itu artinya ketika kamu menganggap duduknya itu adalah jasad, ya bisa diketahui kondisinya, oh depannya ada ini, belakangnya ini. Nah, ini persemayannya Allah ya. Kalau jisim itu bisa diketahui ya, mukayyafun. Amal istiwa'ul ilahiyyu, adapun bersemayamnya Allah, fa innahu, maka bersemayamnya Allah itu ghairu mukayyaf, itu tidak bisa diketahui kondisinya. Jadi kalau ulama salaf ya sudah itu yakin bahwa bersemayam di as, tapi kepriye bersemayamnya itu ghairu mukayyaf. Wa hadhihi at-tariqatus salafiyatus shahihah allati kana 'alaiha khairul ummati minas sahabati wat tabi'ina. Wa hadhihi hiya at-tariqatus salafiyah, dan ini adalah thariqahnya para pendahulu kita, as-shahihah, yang benar, allati kana 'alaiha, yang adalah atas itu thariqah, khairul ummati, sebagus-bagus umat, minas sahabati wat tabi'in, dari para sahabat dan tabi'in. Inilah yang saya maksud. Sehingga artinya yang ilmu kitabnya ya harus tersambung dengan artinya akidahnya para ahli sunnah wal jamaah. Amma manistataro bil intisabi ila salafi wa huwa yusbitul jismiyata lil haqqi tanazzaha an iftira'il muftarina
Amma manistataro bil intisabi ilas salafi, adapun orang yang berlindung dengan mengatasnamakan paham salafiyah, ada orang sing wah aku salaf wa huwa yusbitul jismiyata lil haqqi, padahal dia mensabitkan jisim bagi Tuhan. Tanazzahu an iftira'il muftarin, maha suci Allah dari mengada-adakannya orang yang mengada-ada. Au yatasakkaku fiha fayaqulu la naqulu jisman au laisa bijismin fahuwa musabbihu lil haqqi tabaraka wa ta'ala bitajwizil jismiyah alaihi wa hadha nifaqun dhahir. Au yatashakkaku fiha, atau orang yang ragu-ragu pada jismiyah itu, fayaqulu, dan mereka berkata la naqulu jisman, kami tidak mengatakan Tuhan itu jisim, au laisa bijismin, atau tidak berjisim. Itu ono sing nang tengah-tengah, ya Allah kuwi ya aku ora ngomong nek Allah itu berjisim ya utawa Allah kuwi ora berjisim. Fa huwa musabbihu lil haqqi tabaraka wa ta'ala, maka dia menyerupakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala bitajwizil jismiyati alaihi, dengan membolehkan berjisim alaihi atas Allah, wa hadza nifaqun dzahir, maka ini merupakan kemunafikan yang nyata atau kemunafikan yang nampak. Tidak senang tengah-tengah ya, ragu-ragu nih. Harusnya apa? Sing ahli sunnah, Allah tidak berjisim, sudah itu. Oleh kadang untuk jisim tidak, itu termasuk munafik yang nyata. Fal khilaful haqiqiyyu bainana wa bainal musyabbihina wa fi isbatil jismiyah wa nafiha. Fal khilaful haqiqiyyu baina wa bainal musyabbihina, bermula perselisihan yang sebenarnya antara kita dengan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan yang baru. Jadi kan ada paham mujassimah, supaya kamu tahu. Jadi bermula dari satu perselisihan. Paham mujassimah itu paham yang menjisimkan Allah. Ada paham itu ya. Nah, ini bermula dari perselisihan antara kita yang dimaksud di sini adalah para ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan yang baru. Wa fi isbatil jismiyah wa nafiha, yaitu pada menetapkan Allah itu berjasad, wa nafiha, dan menafikan. Perselisihan antara orang yang mengatakan bahwa Allah itu berjasad dan yang menafikan. Jadi kalau golongan yang salaf yang menafikan intinya. Fa innal mawjuda imma antajuza alaihil jismiyah aula tajuza wa mustahilun ayyatajarrada anil amroini au yasbutalahul amroni fatajuzu alaihil jismiyah wala tajuzu wala buddha min wahidin minhuma fala yasa'u ulaikal qaumi illa amrun min salasi umuri.
Fa innal maujuda, maka sungguhnya semua yang wujud, ini yang dimaksud adalah Allah. Jadi kalau la maujuda illallah, sehingga dengan tafsirnya fa innal maujuda imma antajuza alaihil jismiyah, Allah itu ada kalanya berbenda, aula tajuza, atau tidak mungkin berbenda. Wa mustahilun ayyatajarrada, dan mustahil Allah itu sunyi anil amro ini, dari keduanya. Orang mungkin berbenda ya berbenda, kalau tidak berbenda tidak berbenda. Yang dimaksud itu tidak mungkin, mustahil Allah itu sunyi dari keduanya. Aw yasbutalahul amroni, atau sabit dengan Tuhan itu, atau tetap dengan Tuhan itu. Fatajuzu alaihil jismiyati wala tajuza, maka ada kalanya atas Allah itu berbenda atau tidak berbenda. Maksudnya bahwa Tuhan itu boleh keduanya yang dimaksud. Ini pendapat. Wala Buddha, dan tidak boleh tidak min wahidin min huma, dari satu dari keduanya. Jadi harus milih. Orang mungkin yo kadang bisa berbenda, kadang tidak. Ini tidak boleh tidak, harus milih di antara satu. Fala yasa'u ula ikal qaumi illa amrun min salasi umuri, maka tidak meluasi itu suatu kaum illa kecuali amrun, satu perkara, min salasati umuri, dari tiga perkara ini. Yang pertama, imma an yusbitu lahu subhanahul jismiyah, ada kalanya dia menetapkan bagi Tuhan itu benda. Ini pendapat yang salah, ya, pendapat mujassimah. Ayun fuha anhu, atau dia menafikan benda dari Tuhan. Ini yang beruntung. Ini adalah pendapat para salafiyah. Yang ketiga, ayaku mauqifas sak, atau dia berhenti pada tempat keraguan. Jadi kan ini tiga, boy. Sing meteke benda, sing tidak berbenda, terus ono sing telusin pada arah. Fayu'adu, dikatakan pada mereka itu, yang nomor tiga, fiman, pada orang yujawisul jismiyati alaih, yaitu yang membolehkan jisim atas Allah. Sehingga kalau yang ragu-ragu itu dimasukkan kepada orang yang menjisimkan. Bala farqo baina man jawazaha alaihi subhanahu, dan tidak ada bedanya antara orang yang membolehkan itu jismiyah atas Allah subhanahu wa ta'ala, wa baina man asbataha lahu, dan antara orang yang menetapkan jismiyah bagi Tuhan. Fal kullu minadhdolin, dan seluruhnya dari yang sesat. Alladzina asyraku bi rabbihim tabaraka wa ta'ala, yang menyekutukan dengan Tuhan mereka tabaraka wa ta'ala, khaisu wasofuhu bisifatil hadisil majdud, sekiranya mensifatkan Tuhan dari sifat yang baru dan dibatasi mahdud. Walladzi alaihi ahlul haqqi annahum jazamu wa amanu annahu la yajuzu biwajhi minal wujuh
ayyakunal ahadu subhanahu fardan min afrodin kulli fayasmaluhu haddul jismi aw ghairihi minal makhluqat subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimuna alwan kabiro. Walladzi alaihi ahlul haq, bermula atas pendapatnya orang-orang yang benar, annahum jazamu, mereka meyakini, wa amanu, dan beriman, annahu la yajuzu biwajhi minal wujuh, bahwa tidak boleh dari jalan dengan jalan-jalan apapun, biwajhi minal wujuh, ya, tidak boleh dari jalan dengan jalan-jalan apapun. Ayyakunal ahadu subhanahu, bahwa adalah Allah subhanahu itu satu, fardan min afrodin kulli, satu bagian dari bagian yang umum. Allah itu fardan min afrodin kulli, satu bagian dari bagian-bagian yang umum. Fayasmaluhu haddul jismi, dan membatasi atas jisim. Ya. Fayas malu itu mencakup bagian, haddul jismi itu had jisim, itu membatasi jisim. Jadi mencakup bagian tadi, haddul jismi itu had jisim, au ghairihi, atau selainnya, minal makhluqat, dari semua makhluk. Ya, jadi Allah itu satu bagian dari bagian-bagian umum yang mencakup, ya, kesemuanya dengan had jisim atau yang lainnya, ya, dibatasi dengan jisim atau yang lainnya, minal makhluqat, dari seluruh makhluk. Subhanahu wa ta'ala, masuci Allah, amma yaqulu dzalimuna, dari suatu orang yang berkata zalim, alwan kabiro, maha tinggi dan maha besar. Waman amana bi annal haqqo munazahu anil jismiyah asqata min khayalihi jami'u lawazimil jismiyah. Wa man amana bi annal haqqo munazzahu anil jismiyah, dan barang siapa beriman bahwa Tuhan itu maha suci dari benda, asqata min khayalihi jami'a lawazimil jismiyah. Asqata ini dari asqata min khayalihi, maka menggugurkan dia dari berhayalnya, jami'a lawazimil jismiyah, semua yang melazimi benda. Jadi barang siapa yang beriman bahwa Tuhan itu maha suci dari benda, maka menggugurkan dia dari khayalannya semua yang melazimi benda. Wa malam yaf'al, dan siapa yang tidak berbuat demikian, famazala fi imanahu baqiyatun minad-dhalal, maka orang itu masih ada tersisa kesesatan di dalam imannya. Kana Allahu wa lam yakun syai'un
ghairuhu, adalah Allah dan tidak ada sesuatu selain Allah. Karena Allah, ada Allah, walam yakun syai'un ghairuhu, tidak ada sesuatu selain Allah, yang ada hanya Allah. Wa kullu ma siwal haqqu makhlukun, wa kullama siwal haqqu, dan sesuatu selain Allah, yang ada itu hanya Allah, dan sesuatu selain Allah makhlukun, itu dicipta. Jadi yang ada itu hanya Allah, selain Allah itu makhlukun, dicipta. Tandanya dicipta apa? Hadifun, itu baru. Tandanya baru apa? Ba'da alam yakun, yang dahulunya tidak ada. Qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan tiap-tiap sesuatu, itu segalanya ya. Segalanya diciptakan Allah. Allah menciptakan tiap sesuatu. Ini tauhidnya sudah begitu. Yang ada itu hanya Allah, selain Allah makhluk itu diciptakan. Tanda yang diciptakan hadisun, itu baru. Tandanya yang baru itu dulunya tidak ada. Wa mahma tasawwarul aklu imtidada silsilatil khawadisi fil madi. Wa mahma tasawwarul aklu, bila mana membayangkan akal, atau mahma itu membayangkan gambaran akal. Saja ini kalau gambar kita berpikir sedikit. Apabila kita menggambarkan, membayangkan akal, imtidada silsilatil khawadisi fil madi, bahwa berkepanjangannya silsilah atau mata rantai yang baru pada masa lampau ya. Imtidada silsilatil khawadisi fil madi, berkepanjangannya silsilah atau mata rantai yang baru pada masa lampau. Fahaisu kullu minha, maka sekiranya tiap-tiap daripadanya masbukun bil adam, didahului dengan tidak ada. Ini tak kayak contoh. Nek kita bayang akal bahwa sesuatu yang baru ini, nek kita loh silsilah itu mata rantai, mesti didahului dengan Adam, itu tidak ada, bukan Adam, Adam tidak ada. Terus contohnya misalnya Caslani anak isopo bapak anak itu simbah anak isopo buyut anak isopo mbah terakhir sopo Adam kan, lebari sahur ada orang. Jadi kabeh kuwi nek didelok silsilahe itu didahului dan tidak ada. Sehingga keyakinanmu yang ada itu hanya Allah. Ini mau nek kuwi sumbayang ki ditelok mata rantai silsilahnya ini, itu semua didahului masbukun bil adam, didahului dengan tiada. Fal silsilatu kullaha masbukatun bil adam, dan mata rantai semuanya didahului dengan tidak ada. Rakono tok kabeh berarti. Nek kalau silsilah iki munggah-munggah nek bahasa maune ora ono mung ora ono meneh. Dadi silsilah munggah-munggah itu mesti didahului tidak ada. Wala buddha, dan tidak boleh tidak min taqaddumi maujidiha alaiha, dan tidak boleh tidak dari terdahulu maujidiha,
yang mengadakannya, alaiha atasnya, jami'a itu semuanya, fi majmu'iha pada keseluruhannya, wala kulli fardin minha dan tiap-tiap bagian daripadanya, taqadduma itu terdahulu, dzatian itu dari zat, munazaha aniz zaman yang disucikan dari zaman. Sementara sekian, nanti teruskan untuk minggu depan. Jadi intinya makin kesana nanti makin akidahnya makin harus banyak berpikir. Kalau ini intinya ketika yang ada itu hanya Allah, pada kata terakhir, nek kamu bayang ke coro akal bahwa semuanya itu mata rantainya itu mesti didahului dengan tidak ada. Mulai kamu tekan mbah kan Adam, satu Adam tidak ada, maka yang ada hanya Allah. Itu yang dimaksud, dan mudah-mudahan hanya kita bisa mengikuti akidahnya para ahli sunnah wal jamaah dan para ulama salaf, dan semoga bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min haril ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati
Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tasyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh As-Somad Al-Jawani. Wa ma biqil mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.